Carane kasar iki sih. Bukan gede sih. Lek menurutmu gede. Karena dia enggak terkenal. Tapi dia kenalannya gede kabeh. Dah. Surabaya. Saking sagepe ngaji. Pak ini gue ngobrol karo aku ya pengen bersantri, boleh ngobrol karo Yai ini kok dari santrine Yai ini gitu. Oke. Sebabnya boleh aku ini modeling ini. Setiap orang yang akan mendekati Yai ini, siji kita boleh masih kita. Ana untungnya enggak? Kalau orang untungnya enggak kan. Tapi yang gawe rugi. Bangkrut nih sambat ya. Kok zamane ambahe oh bae santri ini foto sambat tok ora tau kek untung sambat ya. Sampai abahe arep operasi panggon sambat ya. Ya. Mumat aku. Akhirnya kan aku boleh ada untung dari sini enggak? Lain misalnya sambat salah Yai ini. Dari Yai ini bukan itu Yai ini kok mau sambat-sambat, tapi lah mau kayak untung, tidak masalah. Untung nih pondok peta, untung nih Yai ini. Lah aku ngono ya gitu. Terus dia ngobrol, Gus kamian itu tahu nih, Gus kamian itu Gus jono, Gus berpikiran positif, Gus berpikiran negatif. Tapi lah cukup, aku di tengah-tengah. Jadi lah Gus sing pikirane positif karo negatif iki mau tukaran. Aku iso ngeragul-ragul karo ning tak akran ini. Dari itu dia dari santri itu guru-guru. Enak nek karepe saiki ning Surabaya ana wong foto kaki lho. Lho iki foto kaki kali iki Gus, wonten sing pengen ngobrol kan sampean langsung. Disewake hotel lah. Bintang 5 ngerti. Tapi ada duit. Tadi hotel toh. Jangan. Kalau mulai kok. Ya, lantai pertama. Ngomongnya apa? Saya sama sekolah muda olahraga. Pak Koyum, Pak Edi, Pak Sas, Komarudin. Apa nih? Yang gue yang bisa beli. Pak Ahmad, Lintang. Apa nih? Yang gue. Sing tuwek hari ini saya wajibkan kalian harus bangun pagi. Tidak diperbolehkan tidur lebih dari jam 12 malam. Kesehatan. Yo. Sabi bare mama. Takol. Mlaku-mlaku isu-isu boleh udara jam 5. Belajar mulai jam 6 maghrib ora entuk mangan sego. Undangan. Terus awakmu kabeh yo potato. Potato ora. Potato. Mangan kuwi. Terus ora entuk kakean mikir. Saya sing nom-noman. Kowe tak critani, nyapa kok ngono? Kowe ngerti critane Pak Jen? Oh. Pak Jen kuwi
loro nih. Dia ini betul. Jadi Pak Gen ini sebenarnya dia itu sudah kondisinya ini untungnya dia nggak blok. Gara-gara apa? Kakean melekan, kakean kena sambat wong-wong. Mangan ora teratur, ora tahu ora raga. Dan itu kebanyakan orang yang tak kenal adalah orang yang kena stroke menolak. Ini ya. Jam 12 tek ini serentok awak mulai. Saya jam 10 dulu terkelas dulu. Makan harus teratur, ora raga. Dari apa? Awakmu lek kadung kena kopi, kowe stres, kowe ngopi, kowe ngerokok, cur rokok muntek. Kowe melekan. Gurumu malah jarang. Diwajibkan tidur itu minimal 8 jam. Wah. Artinya langsung dirimu ben panjang umur. Ben iso ngewangi ya. Ya, nggo barkol, kabeh kudu mlaku-mlaku. Tapi Pak Yen alhamdulillah ini katanya sudah bisa berjalan. Tapi alhamdulillah Pak Yen ini masih tidak aku perbolehkan bertemu dengan siapapun. Karena kalau sampai bertemu kok mikirnya abot kok. Untungnya dari Pak Yen pembuluh darah di otak itu belum pecah. Jadi pada saat dia pingsan lemas, gue nggak sampai ceblok. Darahnya tinggi, darah tinggi ini mau goro-goronya melekan. Aku cek kira tahu goro-goro itu ya ngerangan. Kau cuma ngomong apa tahu ngaku-ngaku, aku yang ngaku-ngaku. Aku pilih kalau zamannya apa yang itu yang ngaku-ngaku enggak kok. Aku ngaku-ngaku aku. Tapi ojo mau boleh ngalon-alon. Alon-alon malah ujat malah ketemu karo terus malah bisa ora coba kematuan. Ono. Kowe lek iki subuh, sholat subuh, karena udara pagi itu sangat bagus untuk karena udaranya masih belum banyak polusi. Jadi udaranya itu masih bagus. Itu untuk jiwa dan pikiran itu sangat untuk menenangkan. Ini bahasa dari kedokteran dan psikologi. Aku bergizi. Tapi aku sampai seminggu ini ramah mati. Sih, bayang aku berangkat dari Semarang. Ketemuan karo wong. Wis sampai bengi. Turu jam 10. Besok ketemuan karo wong sampai seminggu sampai 5 dino. Cure ngopi ngerokok kangen ngono ae tujuan beto dipek rasane. Nah, kuek-kuek. Karena kenapa? Karena nasi itu aku tak tutup itu telepon. Aku jadi itu sampai melekan, sampai aku dikiling dia. Kan kau cerita zaman itu kiling dia, ya abai ya itu ngejak, laku-laku, ya itu dia aku rada kesel gitu. Itu pun itu paksa waras mana? Awakmu itu tapi itu ilmu kayak di pasar kayak di Komarudin kayak di gaman itu ngaku-ngaku ojo mangan gue jam 6 kan itu bener ya kedokteran kayak bener ya
mau cerita sedikit Gus. Ya, cerita. Jadi kalau tidak salah 2 minggu sebelum kejadian anfalnya Pak Zen, beliau ke rumah saya yang ingin dikajit lah kali ini. Saya tanya, Pak Zen punya keluhan nggak? Beliau menceritakan pernah terjatuh di sekitaran sini setelah pulang dari pondok. Ya, tiba-tiba aja katanya terjatuh, tapi kesadaran tuh bagus katanya, nggak hilang kesadaran ya. Itu terus dibantu sama orang karena untungnya dekat pondok jadi masih bisa ini. Sambil itu sama juga naik dalam motor dia jatuh. Nah itu Pak Jaki, banyak jawab paham nggak? Tadi aku ngomong banyak jawab paham nggak? Paham. agak ke Bisa tuh, tapi dia ngomongnya masih belum bisa. kemudian keluhannya lagi ada ini kok rasanya nggak enak, katanya ada cemas, selain ada banyak pikiran juga katanya gitu kan. Jadi intinya pikiran yang nggak inilah yang nggak jelas pikiran apa cemas. Kira-kira 1 bulan. pokoknya kurang dari 2 minggu lah dan itu Kenapa nggak cerita sama aku Pak? Nggak, dia semua orang itu gini, semua orang itu menganggap bahwa penyakit kayak gitu ada biasa. mungkin saya juga gitu loh. Ini kalau tahu ya saya juga ini kan, cuma karena ngobrol seperti itu awalnya hanya saya menanyakan kondisinya saat ini. Udah yang makan aja. Jangan cerita. Ya itu saya kaget juga setelah dengar dari siapa ya waktu itu ini kan apa saja ya. Jadi gini, Pak Jen itu untungnya Pak Jen begini, dia mandi, dia terasa kok lemes. Setelah dia terasa lemes, ya kan, terus dia akhirnya duduk lemes, tapi nggak sampai jatuh. Setelah dia lemes, ya kan, dia itu merangkak sama istrinya disuruh tidur di kasur. Disuruh tidur, tiduran, tiba-tiba kok omongannya kayak iki rada apa iki? Balelo. Untuk aku bingung. Nah, bagusnya istrinya itu kalau sampai kena ngono kuwi 4 jam sebelum kejadian kuwi, maksimal sampai 4 jam dia langsung dibawa ke dokter karena itu pembuluh darah nggak sampai pecah. Lebih dari 4 jam berarti pembuluh darahnya pecah. Nah, itu kok ada caranya. Satu, tidak diperbolehkan diangkat atau ngambil digotong ini tidak boleh. Jadi harus digotong satu bui. Jadi selamatnya Pak Jen di situ katanya dari dokter-dokter. Kemarin kita ngobrol sama dokter dikasih pementanan, pesan Pak Jen tidak diperbolehkan sampai berpikir berat karena darahnya terlalu tinggi. Nah, akhirnya marahnya Pak Jen. Setelah itu terus mesenin tidak diperbolehkan seluruh siapapun ketemu sama Pak Jen karena dari pihak kedokteran tidak boleh ada obrolan yang serius karena itu nanti membuat darah tingginya semakin naik. Pak Jen itu jarang olahraga. Untuk tidur. Terus jarang makannya jarang teratur. Dan makanya nggak teratur sama sekali, kena pikiran berat. Olahraga, aku olahraga. Macet orang macet. Ya, ngerti ya. Sebenarnya aku beriku kan mau tak mau isu anu nih anu